Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Vegetatif Tanaman Penutup Tanah dan Metode Mekanik Teras atau Teras Ring. Adapun nama-nama kelompok kami yang pertama yaitu Maskur dengan NIM A0320326, yang kedua yaitu Muhammad Rizwal dengan NIM A0320318, yang ketiga Ardiana dengan NIM A0320325, yang keempat yaitu Siti Rahma dengan NIM A0320304. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri pertama saya serahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman terjadinya erosi dan untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia tanah. Adapun manfaat tanaman penutup tanah yang pertama yaitu mencegah terjadinya erosi, yang kedua yaitu memperbaiki struktur tanah, yang ketiga yaitu memberi tumbuhan bahan organik, yang keempat yaitu menekan pertumbuhan gulma, yang kelima yaitu menjaga kelembaban tanah serta menyediakan unsur hara bagi tanaman. Tanaman penutup tanah yang pertama yaitu rumput-rumput penutup tanah. Rumput memang kerap dijadikan penutup tanah karena tak membutuhkan perawatan yang ekstra. Kita bisa menggunakan rumput gajah mini, rumput Jepang, dan rumput Swiss untuk mempercantik tanaman rumah, dan penanaman rumput tersebut dapat dilakukan secara cermat untuk tumbuh baik ke depannya. Yang kedua yaitu Arachis pintoi atau yang dikenal sebagai tanaman kacang-kacangan, yang merupakan salah satu jenis tanaman penutup tanah yang populer, yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah dan muncul bunga kuning cantik di sela-sela daunnya. Kacang-kacangan akan bertumbuh baik pada kondisi tidak terkena sinar matahari langsung atau di bawah naungan cahaya matahari sekitar 70-80%. Tanaman timi. Tanaman timi bisa dijadikan alternatif untuk pengobatan penyakit batuk. Tanaman ini dapat dijadikan sebagai obat penyakit batuk karena tanaman ini terdapat senyawa aktif yang terkandung di dalamnya seperti timol dan carvarol yang bermanfaat sebagai ekspektoran dan antispasmotik. Yang keempat yaitu ajuga. Daunnya yang mengilap bernuansa hijau tua, perunggu, dan kecoklatan membuat tanaman ini bisa menjadi alternatif terbaik. Tanaman ajuga menyebar dengan cepat dalam berbagai kondisi, baik dalam naungan atau sinar matahari penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwal, NIM A0320318. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja, yang kelima ada seruni jalar. Jadi tanaman ini memiliki bunga yang sangat indah jika sedang mekar. Jadi penanaman seruni jalar cukup mudah. Kita hanya perlu memperhatikan jarak antar tanaman dan melakukan penyiangan terhadap tanaman atau gulma yang tumbuh liar. Kemudian ada ubi hias, kemudian latanata, kriminil tanam, daun beludrum motif, mondogras, kamomil, alisum, delosperma, shendiful. Jadi jenis tanaman yang saya sebutkan itu mereka bisa dikatakan tanaman hias, namun sangat bermanfaat bagi tanah karena dia menjalar, teman-teman. Jadi kita hanya cukup melakukan pemangkasan pada tanaman, cukup memperhatikan jarak antar tanaman dengan memperhatikan suhu. Yang ke-16 itu ada azalea.
Jadi azalea tanaman yang tumbuh baik pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Corak bunganya beragam mulai dari pink, ungu, dan lain-lain. Tanaman ini juga bisa membuat tanaman rumah jadi lebih hidup dan berkesan bagi siapapun yang melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, NIM A03203004. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bawakan. Langsung saja, tanaman LCC, Legum Cover Crop, buah berpolong atau kacangan yang lebih dikenal sebagai tanaman penutup tanah. Tanaman ini komponen penting dalam perkebunan kelapa sawit, dan tanaman ini mampu memperbaiki sifat fisik tanah, kimia dan fisika tanah, kesuburan tanah, dan mencegah erosi dan menstabilkan kelembapan tanah dan lainnya. Adapun pengertian teras. Teras adalah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat dengan penggalian dan pengurungan tanah, membentuk bangunan utama berupa bidang olah guludan dan saluran air yang mengikuti kontur, serta dapat pula dilengkapi dengan bangunan pelengkapnya seperti aluran pembuangan air dan terjunan air yang tegak lurus kontur. Adapun fungsi teras yaitu mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan dan memungkinkan penyerapan air oleh tanah. Dengan demikian erosi akan berkurang. Adapun jenis-jenis teras asing, yang pertama teras datar, teras kredit, teras gulut, dan teras bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskur, NIM A03203036. Jadi saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Yang keenam adalah teras individu, yang ketujuh teras kebun, kemudian yang kedelapan teras saluran, yang kesembilan teras batu. Jadi manfaat konservasi tanah melalui terasering. Terasering yang sangat menonjol selama ini dapat diketahui yang pertama, mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis terhadap tanah dan erosi diperkecil. Kemudian memperbesar peresapan air di dalam tanah. Kemudian mengendalikan kecepatan arah aliran peresapan air permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah secara aman. Kemudian pemanfaatan proses ekologis alami untuk mempertahankan kelembaban. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah dan memperkuat struktur tanah serta mengurangi keberadaan hama penyakit. Tujuan teras. Jadi tujuan pembuatan teras adalah yang pertama untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dan memperbesar peresapan air sehingga kehilangan tanah berkurang. Kemudian pembuatan teras ini dilakukan untuk mengurangi panjang lereng dan menahan atau memperkecil aliran permukaan agar air dapat meresap dalam tanah. Selain itu, petani setempat memanfaatkan lahan terasering guna menahan terjadinya longsor akibat air hujan pada bagian lereng gunung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.